Oke. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari Kami kelompok dari 5 kelompok 5 izin izin mempresentasikan mempresentasikan Kelompok 9. kerja kelompok kerja kami kelompok kami yang berjudul berjudul Implementasi Implementasi Kode Kode BCH BCH untuk untuk deteksi dan deteksi dan koreksi koreksi kesalahan ganda kesalahan dalam ganda dalam transmisi data. transmisi data. Izinkan saya Izinkan saya memperkenalkan memperkenalkan kelompok-kelompok saya. kelompok-kelompok saya. Yang pertama Yang pertama adalah saya, adalah saya, Ahmad Rizal Ahmad Rizal Afandi. Afandi. Kedua Kedua ada ada Muhammad Muhammad Mustaqim. Mustaqim. Yang Yang ketiga ketiga ada ada M. Agus M. Agus Gibdon. Gibson. Dan yang Dan yang keempat ada keempat ada Ahmad Ahmad Faiz Faiz Khalifin. Khalifin. Oke, Oke, untuk untuk materi untuk materi pertama, pertama, monggo Mas monggo Mas Agus. Agus. Yang pertama yaitu latar belakang. Next. Di sini sangat banyak sekali, jadi saya jelaskan secara rincinya aja. Dalam sistem komunikasi digital, data sering mengalami gangguan seperti noise atau kerusakan perangkat yang bisa menyebabkan kesalahan bahkan kehilangan informasi. Untuk mengatasinya, digunakan teknik pengkodean seperti kode BCH yang mampu mendeteksi dan mengoreksi lebih dari satu kesalahan dalam satu blok data. Kode ini banyak digunakan karena fleksibel dan efektif, terutama dalam komunikasi satelit, jaringan komputer, dan penyimpanan data digital. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yakni rumusan masalah dan tujuan. Yang pertama, rumusan masalah, bagaimana hasil simulasi pembentukan kunci pada algoritma NC-LYC dengan menggunakan kode BCH. Yang kedua, bagaimana hasil simulasi enkripsi data menggunakan algoritma MCLYC dengan menggunakan kode BCH. Yang ketiga, bagaimana hasil simulasi deskripsi data menggunakan algoritma MCELIS dengan menggunakan kode BCH. Selanjutnya tujuan. Yang pertama, mengetahui hasil simulasi proses pembentukan kunci pada algoritma MCELIS menggunakan kode BCH. Yang kedua, mengimplementasikan proses enkripsi data digital menggunakan algoritma MCELIS berbasis kode BCH. Yang ketiga, mengimplementasikan proses deskripsi data digital menggunakan kunci privat pada algoritma MCELIS berbasis kode BCH. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan membahas bab 3 yaitu kajian teori. Yang pertama itu dasar teori sistem pengkodean. Yang pertama itu aritmatika modulo dan kongruensi. Apa itu aritmatika modulo? Misal didefinisikan bilangan bulat A dan bilangan bulat positif M, operasi A modulo M menghasilkan sisa dari pembagian A dengan M. Dengan kata lain, jika A modulo M sama dengan R, maka terdapat suatu bilangan bulat Q sehingga A sama dengan MQ plus R, di mana 0 lebih kecil sama dengan R lebih kecil dari M. Sedangkan kongruensi, yaitu jika P, Q, dan M bilangan bulat, P dikatakan kongruen dengan Q modulo M jika dan hanya jika M dapat membagi P kurangi Q. Selanjutnya, struktur aljabar untuk kode linier. Selanjutnya yaitu lapangan field Galois field GF. Pengertian Galois field GF atau disebut juga dengan medan hingga adalah struktur aljabar yang terdiri atas sejumlah hingga elemen dan di dalamnya
didefinisikan dua operasi utama, yaitu penjumlahan dan perkalian, yang memenuhi semua sifat dasar sebuah medan, seperti tertutup, asosiatif, komutatif, distributif, serta adanya elemen identitas dan inverse. Next. Galois field dan operasinya. GF2N medan hingga dengan elemen biner, elemen yaitu polinomial biner, penjumlahan sama dengan SOR, perkalian modulo polinomial irreducible. Selanjutnya kode linier. Yang pertama subruang vektor dari GF2N, 2 pangkat N, matrik generator G menyusun basis kode. Selanjutnya encoding M kali G menghasilkan kode word. Kode BCH atau Bose-Caudry-Haupt-Kurgem. Kode siklik linear bertujuan untuk mengoreksi hingga T kesalahan. Parameter N sama dengan 2 pangkat M kurang 1. D min lebih besar sama dengan 2T plus 1. Digunakan di komunikasi digital, penyimpanan data, dan lain-lain. Proses encoding dan decoding BCH. Encoding CX sama dengan X pangkat kurung kurawal N kurangi K tutup kurawal MX modulo GX. Decoding, hitung sindrom dari kode diterima. Selanjutnya gunakan algoritma berlengkap Massey dan Sin search. Proses encoding. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kita lanjut ke metode penelitian. Sini kami menggunakan menggunakan pendekatan kuantitatif eksperimental. Adapun tahapan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan atau diberikan polinomial generator. Yang kedua ada proses encoding. Ketiga ada penambahan kesalahan. Keempat, proses decoding dan koreksi. Baik, kita lanjut ke sebentar. Adapun alat yang kita gunakan yakni Python dengan library SIMP dan NumPy dengan fungsi operasi GF2 pangkat N, pengetahuan BCH dan juga simulasi koreksi. Lanjut, kita bahas hasil dan pembahasan. Sini ada studi kasus digunakan data biner sepanjang 7 bit sebagai pesan awal. Misal pesan awal kita lambangkan dengan M sama dengan 1011001. Untuk implementasi kita gunakan kode PCH biner 15 7T sama dengan 2. Artinya panjang kode kita lambangkan dengan N sama dengan 15. Panjang pesan kita lambangkan dengan K yaitu sama dengan 7. Dan di sini langsung saja diberikan polinomial generator sebagai berikut. Masuk ke proses encoding. Mbak. Seperti diketahui tadi, rumus dari encoding adalah encoding kita lambangkan jadi CX ya. Ini sama dengan panjang pesannya M dikali dengan X pangkat N dikurangi K dikalikan matrik. Ini akan dikalikan polinomial generator. Untuk pesannya kita jadikan polinomial dengan X pangkat 6 ditambah X pangkat 4 ditambah X pangkat 3 tambah 1. Langsung dikalikan
dengan X pangkat 8. 8 diperoleh dari 15 dikurangi dengan 7. Terus dikalikan polinomial generator yang menghasilkan X pangkat 14 ditambah X pangkat 12 ditambah X pangkat 11 ditambah X pangkat 8 X ditambah X pangkat 5 ditambah X pangkat 4 ditambah X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 tambah X. Jadi kode encodingnya kita peroleh 1011100111110 dengan panjang 15 bit. Proses selanjutnya yakni menyisipkan kesalahan. Pada kode hasil encoding tadi, kita menyisipkan kesalahan di bit ketiga dan bit 10. Dengan indeks yang awalnya 0, terus kita balik dengan 1. Lanjut ke proses decoding. Setelah kita mendapatkan encoding dan yang sudah dirusak tadi, sistem melakukan decoding dengan tahapan yang pertama, menghitung sindrom untuk nilai sindrom guna mendeteksi adanya kesalahan. Yang kedua, menggunakan algoritma Bergam-Massey digunakan untuk menemukan polinomial yang salah berdasarkan sindrom. Tiga, pencarian lokasi kesalahan. Dan keempat, koreksi kesalahan bit-bit yang salah untuk mengambil pesan semula. Untuk penghitungan decoding, kami menggunakan Python karena penghitungannya yang sangat kompleks. Dan untuk itu hasil yang kita peroleh sindromnya yakni 9, 13, 14. Lalu ditemukan error polinomialnya itu 194. Untuk error posisinya di 3 dan 10 ini salah. Terus untuk koreksi kodenya 1001 011 00111110. Dan kode aslinya itu ini 1001 011. Ini adalah lampiran penghitungan di Python-nya. Lanjut ke kesimpulan dijelaskan teman saya. Selanjutnya dari kesimpulan yang telah kita bahas tadi, hasil pembahasan dan metode penelitian yang di atas, dapat disimpulkan bahwa kode PCH merupakan salah satu metode yang efektif dalam mendeteksi dan mengoreksi kesalahan ganda dalam sistem transmisi data digital. Dengan menggunakan simulasi berbasis Python, penelitian ini berhasil menunjukkan proses encoding, penambahan kesalahan buatan, dan decoding yang melibatkan perhitungan sindrom, algoritma Bergam-Massey, serta pencarian akar gene search. Next. Dan juga yang dapat kita ketahui kode PCA tadi yaitu 157T sama dengan 2 mampu mengoreksi hingga 2 kesalahan bit dalam satu blok data sehingga meningkatkan akurasi dan keandalan sistem komunikasi digital. Hasil simulasi menunjukkan bahwa kode PCH dapat mengembalikan pesan asli dengan tepat meskipun terjadi kesalahan ganda dalam transmisi. Implementasi ini membuktikan bahwa kode PCH sangat cocok diterapkan dalam aplikasi nyata seperti komunikasi, satelit, jaringan komputer, dan penyimpanan data yang membutuhkan ketahanan terhadap gangguan transmisi. Sekian dari kami. Jika ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.